Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqa zamana wa fadala ba'dahu ala ba'din fa khasab Fa'asa ba'du suhuri wal ayam. Ahmadu subhanahu wa ta'ala wa askuruhu. Wassalatu wassalamu ala nabina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman katsira. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du hadratal muhtaramun summa ila hadrati kiram min jami'i saikhina ayuhal mukarramun sahibal fudala alazina yahduruna fi haza masjid jami amanan hafizakumullah wa ri'akum ayuhal ikhwan, insyaallah subuh ini kita kaji soal, saya kasih judul ini Tadayun fi Thalabir Rizqi. Jadi lanjutan kupasan tadayun ya. Tadayun itu perilaku keagamaan. Jadi yang saya buka sekarang itu perilaku keagamaan dalam mencari rizki. Karena kita kan pasti berkaitan dengan mencari rezeki hidup kita tuh ya. Pertama dalilnya itu dari Quran surat Al-Ankabut ayat 62 ya. Allah Ta'ala berfirman, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi. Jadi Allah melapangkan rezeki bagi siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Jadi rezeki itu sangat berketergantungan dengan kehendak Allah. Wa yaqdiru lahu, dan Allah juga yang menyempitkan bagi hamba-hambanya itu ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Jadi Innallaha bikulli syai'in alim itu sungguh Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah tuh tahu masing-masing kebutuhan rezeki kita gitu. Ya. Salam. Yang kedua, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Hajj ayat 50, falazina amanu wa amilus solihati gitu. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh lahum maghfiratu wa rizqun karim ya. Jadi bagi mereka orang-orang yang beramal soleh itu jaminan ampunan dari Allah dan jaminan rizki yang mulia, bukan sekedar rizki tapi rizki al-karim, rizki yang mulia gitu ya. Jadi kalau udah cerita mulia itu nilai bukan jumlah ya. Kedua ayat tadi menjelaskan kepada kita bahwa menjadi pegangan ya, supaya kita yakin kalau rizki itu adalah jaminan Allah ya. Dan kita yakin bahwa urusan rizki itu sepenuhnya adalah hak prerogatif Allah. Gak bisa kita yang ngatur-ngatur. Jadi itu hak prerogatif Allah, sehingga Allah itu juga maha tahu kondisi luar dan diri kita, termasuk yang ada di dalam akal dan jiwa kita. Karena semua yang berkaitan dengan diri kita di dalam maupun di luar itu berkaitan dengan rizki. Semuanya membutuhkan rizki. Batin membutuhkan rizki, jiwa membutuhkan rizki.
apalagi dohir, ya. Nah ini Allah tahu nih semua masing-masing kebutuhan rezeki kita, dari mulai rambut sampai ujung kuku Allah tahu. Dan Allah Maha tahu yang berkaitan dengan di dalam diri kita itu, Allah Maha tahu apa rencana rizkinya Allah itu akan kita gunakan. Nah, ini yang kadang-kadang kena jebakan, ya, kena jebakan. Padahal Allah tahu tuh, kita mau rencana mau apa gitu ya, dari rizkinya Allah tuh Allah tahu gitu. Dan Allah Maha tahu rencana jalan kita untuk mendapatkan rizki Allah. Kita mau ngapain nih? Mau dagang kah? Mau apa gitu? Semua rencana kita tuh Allah udah tahu nih jalan mendapatkan rizki. Maka Allah kadang-kadang memberi ilham kepada kita, ya. Kemudian Allah juga Maha tahu terkait dengan di dalam diri kita ini, ya, apakah kita akan menerima atau tidak dengan ketentuan rizki yang Allah akan titipkan. Allah juga tahu tuh, ya. Kita misalnya Allah berikan kita rizki, kita berdoa minta rizki sama Allah 1 juta. Ternyata Allah berikan kita rizki 900.000 misalnya. Nah itu Allah tahu tuh, hati kita nerima atau enggak tuh Allah tahu, ya. Nah itu semua berpengaruh terhadap datangnya rizki dari Allah, terhadap titipan rizki dari Allah, ya, kepercayaan titipan rizki dari Allah. Gitu. Nah jadi jamaah, masalahnya, ya, tinggal bagaimana dan seperti apa cara kita mensikapi 4 pengetahuan Allah terhadap luar diri kita dan terhadap dalam diri kita, mensikapi kepercayaan rizki dari Allah, gitu, ya. Supaya apa? Supaya rizki itu selalu bersama kita dan kita tidak susah mendapatkan. Gitu. Itu yang penting, ya. Gitu. Jadi kadang-kadang kita lupa tuh, kita hanya ngukur pengetahuan luar kita aja, tapi kita nggak ngukur pengetahuan dalam diri kita, gitu, ya. Sedangkan Allah tahu semua, ya. Caranya, telahan saya ini caranya larutkan diri kita ke dalam kejujuran niat kita. Itu pertama, ya. Karena semuanya itu apa yang lahir dalam bentuk nyata itu kan dari dalam. Manusia lahir dari dalam perut. Binatang lahir dari dalam perut. Artinya tidak ada yang lahir ujuk-ujuk di luar. Jatuh dari langit gak ada. Gitu. Jadi kita harus kuat dalam mengendalikan dalam diri kita, terutama dengan kejujuran kita, gitu, ya. Jadi yang terkait dengan mengelola jalan, merencanakan mendapatkan rizki, rencana memanfaatkan rizki, nah semua itu harus benar-benar kita perhitungkan tuh, jamaah, ya. Karena tadi Allah itu Maha mengetahui, ya. Dan kita harus jujur kepada diri kita. Jangan coba-coba membohongi diri, gitu, ya. Karena keterkaitannya nanti kita akan membohongi Allah ketika kita tidak jujur kepada diri kita, ya. Man arafa nafsahu arafa rabbahu, gitu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Rabbnya. Jadi penting kita itu jujur terhadap diri kita sendiri, gitu. Kemudian jemaah sekalian, bagaimana kita strateginya menempatkan harta yang sudah, rezeki yang sudah Allah titipkan kepada kita itu, ya, supaya menjadi motivator. Jadi nih, kita sekarang sudah punya mobil, sudah punya rumah, sudah punya uang, ya.
istri, anak, soleh, solehah, sehat, ya. Jadikan semua itu sebagai motivator bagi kita, motivasi diri kita supaya menjadi lebih beriman, supaya lebih meningkatkan keimanan kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan meningkatkan kesolehan kita kepada Allah. Itulah namanya syukur. Jadi setiap ada tambahan, setiap kita merenungi ada rizki gitu. Ya, oh sekarang kita sudah punya ini, sebelumnya kita nggak punya, sekarang kita punya. Terus begitu ingat, syukuri. Cara apa implementasinya? Tambah. Ketika ingat syukur, sholat sunat. Jangan alhamdulillah aja tapi di mulut doang gitu. Ya, sholat sunnah atau sedekah. Lakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Itulah implementasi dari syukur kita gitu. Ya. Nah, motivasi ini akan membentuk perilaku keagamaan kita. Jadi membentuk tadayun manusia dalam memilih jalan untuk mencari rizki di dunia. Setelah kita bersyukur, maka insya Allah kita tidak akan sembarangan tuh. Cari rizkinya kita tidak akan sembarangan gitu. Ya. Karena kita ingat betul bahwa itu adalah karunia Allah. Misalnya gini, jamaah sekalian. Rasulullah SAW itu mengingatkan kepada kita ciri tadayunnya atau perilaku keagamaannya orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Wa qala Nabi SAW atas butuh minallahi, pelan-pelan itu datangnya dari Allah, wal ajalatu minasyaiton. Ini yang Rasulullah ingatkan. Ya. Perkara amal yang kita lakukan secara tartil dengan cara yang pelan-pelan, itu datangnya dari Allah. Tapi segala sesuatu yang terburu-buru itu datangnya dari setan. Nah, inilah introspeksi kita nih, tafakur kita. Ya, buru-buru hayang benghar itu datangnya dari setan. Itu aja. Ya, buru-buru pengen punya istri itu datangnya dari setan. Setiap ada rasa keinginan kita untuk terburu-buru mencapai segala sesuatu, itu adalah datangnya dari setan. Itu yang penting. Yang penting kita pahami ya. Ini tuntunan dari Rasulullah SAW. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ya, karena ini perempuan. Aisyah radhiyallahu anha, wa qala Nabi SAW pernah berdoa, kalimatnya begini jamaah. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa azabin nar. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah neraka dan azab neraka. Wa min syarril ghina wal faqr. Ya. Dan aku berlindung dari keburukan kekayaan dan keburukan kefakiran. Ini doa diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maknanya apa jamaah? Dalam doa ini Rasulullah SAW itu mensejajarkan fitnah neraka dan azab neraka dengan keburukan kekayaan dan keburukan kefakiran. Disejajarkan tuh oleh Rasulullah. Ya. Kenapa? Karena keburukan jalan mendapatkan kekayaan dan keburukan akibat kefakiran, ya, bagi mereka yang tidak beriman dan beramal soleh, itu akan mendatangkan fitnah neraka dan azab neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya. Kita kaya, tapi dalam keadaan keburukan nafsu, jiwa, akal, misalnya, akhlak. Nah itu kekayaan itu akan mengantarkan kita ke neraka. Termasuk juga kefakiran. Kefakiran juga ketika kita sudah diikuti oleh keburukan, maka mengantarkan kita ke neraka.
Ya, itulah harus hati-hati gitu jemaah ya. Jadi pentingnya tafakur tuh di situ ada ilmu tafakur. Kemudian gini jemaah, apa lawannya kaya di dalam Al-Quran? Nah ini pertanyaan kita ya. Kalau senang, sedih lawannya ya. Nah sekarang apa lawannya kaya di dalam Al-Quran? Ternyata dalam surat An-Najm ayat 48, wa anahu huwa agna wa aqna. Jadi Allah yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. Ya. Jadi ternyata lawannya kaya adalah cukup. Allah tidak pernah menciptakan kemiskinan. Sekalipun di Al-Quran ada kata fakr, ada kata miskin. Tapi Allah tidak menciptakan kemiskinan. Karena yang Allah ciptakan itu kaya dan cukup. Ya. Kenapa ada yang fakir? Kenapa ada yang miskin? Salah nih Haji Aksa ngomongnya kan? Faktanya di dunia ini ada orang fakir, ada orang miskin. Sementara Allah tidak menciptakan kemiskinan. Allah hanya menciptakan cukup. Ya. Sekarang kita lihat jemaah. Ini perlu bahasa, perlu memahami bahasa Allah. Kata fakir secara syar'i itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan tetap. Fakir, ya. Orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan. Kemudian kata fakir secara lugoh adalah orang yang membutuhkan pertolongan orang lain. Itu kata fakir. Fakir itu dari kata fakoro yang artinya sudah membutuhkan pertolongan orang lain, sudah sampai dia kepada keadaan membutuhkan pertolongan orang lain, ini fakoro ya. Kemudian yafkiru, sedang atau akan membutuhkan pertolongan orang lain ya. Kemudian fikron, membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, isim fa'il simai, fakirun, orang yang membutuhkan pertolongan orang lain itu. Dan kata fakir juga asal kata dari fakrun ya. Artinya orang yang tulang punggungnya patah. Tulang punggung nih patah ya. Jadi orang itu memang sudah tidak punya usaha. Kata Imam Syafi'i, orang fakir itu orang yang sudah tidak punya usaha, sudah tidak punya harta, sekalipun dia ada pendapatan kurang dari setengah kebutuhannya, kurang dari setengah kecukupan kebutuhan. Itu kata fakir ya, garis besarnya seperti itu. Kemudian kata miskin, al-miskin ini dalam isim sifat musyabahan ya, hurufnya itu sin kaf nun. Jadi sakana yaskunu sukunan wa maskanan fahuwa miskinun. Artinya orang yang diam tidak bergerak. Miskin itu artinya ya. Diam tidak bergerak. Nah, sekarang kita telaah dari kata-kata ini ya, dari kosakata Arab ini. Kesimpulannya, tahapannya dulu nih. Akhirnya kita ketemu tahapan. Tahapannya itu ya dari miskin. Jadi sebelum fakir, miskin dulu. Ya. Miskin kalau tidak segera ditangani maka akan bertambah buruk menjadi fakir. Turun derajatnya. Kalau tidak segera ditangani ini orang-orang miskin, ya. Kenapa orang itu menjadi miskin? Dari kosakatanya di antara sebabnya karena kurang gerak. Al-miskin tadi. Karena kurang gerak, karena kebanyakan diem, malas. Jadi pasti ketentuannya orang yang malas, semakin malas orang akan semakin miskin orang. Gitu. Ya, ini kosakata nih yang bicara, ya. Jadi al-miskin menurut istilah adalah orang yang tetap tidak punya keadaan tetap tidak punya dalam waktu yang lama gitu. Jadi malasnya tuh waktunya lama.
Orang yang malasnya waktunya lama, tidak ada semangat-semangat terus, nah itu akan menurunkan dia menjadi miskin, ya. Derajatnya akan menjadi miskin. Sekarang gini jemaah, apa definisi orang miskin berdasarkan sabda Rasulullah SAW? Ya. Wa qala Nabi SAW, laisal miskinu bihazat tawafi. Jadi yang dinamakan orang miskin itu orang yang tidak tawaf. Orang yang tidak tawaf apa? Tawaf itu kita keliling, ya. Orang miskin itu yang menurut Islam, yang layak orang miskin itu orang yang tidak berkeliling-keliling, ya. Allazi ya'tufu 'alan nasi, ya. Allazi ya'tufu 'alan nasi. Yang tujuannya itu dalam kelilingnya itu minta-minta kepada orang banyak. Ya. Faturudduhul lukmatu wal lukmatani wal tamrotu wat tamrotani gitu. Lalu dia keliling itu minta-minta supaya dikasih orang sesuap dua suap atau sebutir dua butir korma. Nah itu bukan orang miskin yang menurut Islam. Ya. Jadi orang miskin yang, kalau ada orang yang miskin keliling minta-minta, itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, ya, itu. Qalu famal miskina ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, siapa yang dinamakan orang miskin itu ya Rasulullah? Qala allazi la yajidu gina yugnihi gitu. Rasulullah menjawab, orang miskin adalah orang yang tidak punya apa-apa untuk memenuhi kebutuhannya, wala yuftanu lahu fayutta soddaku alaihi gitu. Dan keadaannya itu tidak diketahui orang lain supaya bersedekah kepadanya. Jadi dia menyembunyikan keadaan kemiskinannya. Orang miskin yang benar tuh yang gitu, yang menyembunyikan keadaan kemiskinannya, ya, supaya tidak disedekahkan oleh orang lain, ya, supaya tidak disedekahkan oleh orang lain. Wala yas'aluna sasai'an, dan dia tidak minta-minta ke sana sini. Itu orang Islam, orang miskin yang menurut Muslim, yang menurut Islam gitu. Gitu jamaah. Kenapa jamaah Rasulullah menentukan seperti itu, ya? Makna dari hadis tadi itu, inilah miskin yang sifatnya adalah ujian dari Allah. Karena ujian itu datang karena dia kelamaan bermalas-malasan, tapi kemudian dia sadar, dia akhirnya tidak turun kepada kefakiran, tapi dia membangkitkan dirinya sendiri. Apa istilahnya kok sekarang? Move on. Dia move on, ya. Terus dia bangkit, dia tidak minta-minta, dia banyak doa, takwa, kemudian dia usaha, ya. Maka kemiskinannya itu menjadi ujian. Artinya ketika ujian kalau lulus kan naik kelas, ya, gitu. Nah kalau udah naik kelas diangkat derajatnya kepada Allah, gitu, ya. Nah karena jamaah kemiskinan ini sifatnya ujian, maka orang miskin itu berpotensi kuat diganggu setan. Tuh, ya, orang miskin kuat potensinya untuk diganggu setan, ya. As-syaitanu ya'idukumul faqra. Ini dalam Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman gitu. Setan berjanji akan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Gitu. Sehingga apa? Orang sudah miskin tidak mau sedekah, ya. Orang sudah miskin tidak mau infak, malah takut jadi fakir, malah justru tambah terjerumus gitu, ya. Mau sedekah, aduh nyaah itu bisa beli rokok. Justru padahal dalam keadaan dia diuji itu kan atas kesalahan dia, karena dia bermalas-malasan, dia miskin. Kalau dia mau move on justru harus diperbaiki gitu, ya. Diperbaiki. Wa ya'murukum bil fahsya gitu. Jadi setan itu menyuruh kita berbuat jahat. Jadi selain setan itu menakut-nakuti kita dengan tambah miskin,
malas infak, malas sedekah, kemudian setan juga mendorong orang-orang miskin itu ya untuk supaya berbuat fahsya, mencuri dan sebagainya, begal, nodong, gitu, ya. Itu karena setan itu masuk di dalam jiwanya orang yang miskin, ya. Nah, kemudian dalam Al-Quran jemaah, kalau kita lihat ya dari susunan kalimat-kalimat di dalam Al-Quran, kata fakir itu lebih didahulukan dari kata miskin. Coba misalnya salah satu contoh At-Taubah ayat 60. Innama shadaqatil lil fuqara'i wal miskina. Ya. Wal miskini. Jadi sungguh zakat infak sedekah itu hanya untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Jadi fakir dulu didahulukan ku Allah. Ya. Artinya Allah lebih mementingkan orang yang fakir. Gitu. Karena orang yang sudah fakir itu orang yang sudah benar-benar masuk ke dalam jebakan. Ya. Artinya dia sudah memang betul-betul membutuhkan pertolongan orang fakir gitu. Ya. Gitu jemaah. Karena gini, biasanya orang yang sudah dalam kondisi fakir, artinya di bawah garis kemiskinan, ya, secara psikologis dia jauh lebih pasrah, jauh lebih pasrah daripada orang yang miskin. Orang yang miskin ya itu karena digoda oleh setan kuat tenaganya untuk begal, untuk segala macam. Tapi kalau sudah masuk ke dalam ranah kefakiran, dia akan lebih pasrah. Udah capek itu, ya. Udah nggak ada tenaga fisik, kurang tenaga fisiknya. Nah, kemudian kenapa orang miskin itu masih kuat? Karena orang miskin itu masih kuat berkhayal. Diperkuat khayalnya dengan setan. Macam-macam akhirnya. Tumbuhlah pikiran-pikiran jahat. Ya. Nah, maka jamaah, ketika kita salah menyikapi orang miskin, maka dia akan terperosok kepada kefakiran. Ya. Itu urutannya tuh. Urutannya. Utamanya kewajiban kepada orang miskin itu Allah juga menugaskan kepada kita, ya, bahwa kita itu juga harus mau memikirkan orang-orang miskin supaya tidak terperosok ke kefakiran, ya. Wa qala Allah taala wa iza hadaral kismata ulul qurba wal ya'tama wal masakinu gitu. Dan apabila sewaktu pemberian itu hadir, ya. Maksudnya gini, wa iza hadarul kismata. Jadi apabila sewaktu pembagian itu hadir ulul qurba, ini kerabat, ya, wal yatama wal masakinu, kemudian anak-anak yatim dan orang-orang miskin, farzuquhum minhu gitu, maka berikanlah kepada mereka harta sebagian harta kita. Ya. Jadi artinya gini, kalau ada kerabat miskin datang atau kerabat yatim datang, itu udah jangan nunggu, sedekahin mereka. Itu tugas kita tuh, karena kita dikasih karunia kelebihan, ya, kecukupan. Wa qulu lahum qulam ma'rufa gitu. Dan selain memberi bagian harta, kita juga harus memberi ucapan yang baik, perkataan yang baik. Dihibur mereka, didoakan mereka. Jadi bukan orang saudara kita miskin datang atau bawa anak yatim datang, enggak usah kaditu, berek kaditu, ulah gitu. Ya, sambil diberikan, sambil didoakan. Gitu, ya. Jadi gini jemaah, maknanya hadis ini jangan nunggu kaya untuk berbagi dengan keluarga, berbagi dengan anak yatim dan berbagi dengan orang miskin. Jangan nunggu kaya tuh. Karena apa tadi?
Allah berikan lawan dari kaya itu bukan miskin, cukup. Jadi artinya ketika Allah mengantarkan orang-orang, kerabat kita yang miskin, kerabat kita yang bawa anak yatim, itu Allah sudah anggap kita ini cukup. Ya, jangan miskinkan diri kita. Nah, justru kita harus mau memberi. Dengan begitu kita akan menaikkan, Allah akan menaikkan derajat kita. Gitu, ya. Jadi ingat jamaah, lawannya kaya cukup, lawannya cukup baru miskin. Jadi lawannya miskin itu bukan lawan dari orang kaya, tapi orang yang cukup. Gitu, ya, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya jemaah, kenapa bisa terjadi kemiskinan? Kalau Allah hanya menciptakan kecukupan tadi, ya. Yang kedua pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab? Harus ada yang bertanggung jawab, ya. Karena kan Allah tidak menciptakan kemiskinan, berarti ada yang bertanggung jawab selain Allah terhadap kejadian terjadinya orang-orang miskin, ya, adanya orang-orang miskin, gitu. Jadi pertama itu tuh yang harus kita pahami. Bukan tanggung jawab Allah adanya kemiskinan, ya, adanya kefakiran. Pertama adalah pemimpin, jemaah. Pertama, ya. Wa qala Nabi SAW, ala kurukum ra'in. Gitu. Ketahuilah setiap kalian adalah ra'in. Ini artinya bukan pemimpin. Kalau amir, pemimpin. Imam, pemimpin. Kalau ra'in artinya gembala. Gembala, ya, penggembala, gitu. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, gitu. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang digembala oleh mereka, oleh dia, ya. Fal imam alazi ala nasi ra'in, ya, maka pemimpin yang menguasai rakyat itu adalah penggembala, ya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dia akan dimintai pertanggungjawaban dari yang atas yang dia gembalakan, ya. Nah, sekarang kita mutolaah nih. Kita telah hadis ini. Kenapa hadis ini menggunakan kata ra'in? Untuk kepemimpinan, ya, untuk kerja atau amal kepemimpinan ini Rasulullah SAW gunakan kata ra'in, gembala. Karena gini jemaah, seorang imam, seorang pemimpin, ya, hanya mengatur pada kegiatan fisik, gitu. Tapi dia kayak imam sholat, kan hanya mengatur kegiatan fisiknya aja, mulai dari takbiratul ihram, bacaan sampai selesai, ya. Memberi contoh, menuntun, itu tugas amir, pemimpin dan imam, ya. Sementara tugas ra'in itu adalah bertanggung jawab terhadap urusan perut dan urusan keselamatan. Seorang penggembala domba, seorang penggembala sapi, dia juga bertanggung jawab terhadap makanannya hewan ternaknya dan keselamatan hewan ternaknya. Makanya pemimpin itu disebut ra'in. Jadi pemimpin bertanggung jawab terhadap rakyatnya kalau sampai dia kelaparan, kalau sampai rakyatnya tidak dapat keamanan. Itu tanggung jawab pemimpin. Maka itu yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar, ya, radhiyallahu anhu, ketika beliau jalan malam ketemu ibu-ibu yang masak batu untuk membohongi anaknya, sampai diangkut sendiri oleh Sayyidina Umar. Karena tanggung jawab terhadap perut dan keamanan rakyat. Itulah pemimpin, ya. Termasuk kita bertanggung jawab terhadap perut dan keamanan anak, istri kita dan harta kita. Gitu jemaah, ya. Jadi jelas ya. Semua ini akan dimintai tanggung jawab. Jadi jelas nih, bukan salah Allah adanya orang yang miskin atau adanya orang yang fakir. Adanya orang miskin dan orang fakir itu karena kesalahan para pemimpin dan kesalahan orang yang diberi karunia oleh Allah.
Ya. Gitu. Kemudian gini jemaah sekalian. Makanya gini ya. Hati-hati nih. 2024 jangan salah pilih pemimpin. Karena kita akan kelaparan. Rakyat akan kelaparan, rakyat akan kesusahan, tidak akan ada keamanan. Gitu. Ya, begal makin banyak, pencuri makin banyak, apa kejahatan makin banyak ketika kita salah pilih pemimpin. Hati-hati jemaah. Ya. Nah kemudian yang kedua, tadi saya katakan orang yang bertanggung jawab terhadap orang-orang yang menjadi miskin dan fakir itu, Allah Ta'ala berfirman dalam Az-Zariyat ayat 19, wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum. Ya. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang minta-minta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Jadi di antara harta kita itu ada hak mereka. Itu jemaah. Ya. Jadi kita adalah ikut bertanggung jawab terhadap lahirnya atau adanya orang yang menjadi miskin, apalagi menjadi fakir. Ya. Matak ulah koret. Ya. Itu jemaah. Buktinya gini jemaah, saya perhatiin ya di berita ya, kasus Palestina. Pemerintah belum buat apa-apa, rakyat udah ngumpulin duit tuh, ya. Nah itu keseimbangan tuh di situ. Urusan pemerintah biarin aja, dia nanti yang dicambuk sama malaikat. Nggak usah nyalahin pemerintah dulu. Introspeksi dulu diri kita nih. Kita himbau keluarga saudara yang diberi karunia sama Allah, ayo kita mengentaskan kemiskinan. Ya, gitu. Mengentaskan keselamatan untuk lingkungan kita, untuk keluarga kita. Ya, yang pemerintah yang dolima nanti juga tumbang di pemilu, insya Allah, amin. Ya, gitu. Nah kemudian jemaah sekalian, Rasulullah juga menyampaikan, ya, selain setan, selain gangguan setan, ya, orang menjadi miskin itu, kalau setan mengganggu orang yang sudah miskin, kemudian orang menjadi miskin itu, kata Rasul, sabdanya Rasul, innalikuli umatin fitnata umatil malu, gitu. Ya. Sungguh pada setiap umat dan pada setiap umat manusia itu ada fitnah, dan fitnahnya umatku itu adalah mal, harta. Gitu. Jadi gini jemaah. Makna hadis ini, ketika manusia itu demi harta dia berkoalisi dengan setan, ya, maka jadinya orang tersebut akan memberi jalan kepada setan untuk membuat kerusakan kepada manusia. Nah itu artinya hati-hati terhadap karunia Allah yang bentuknya harta, karena itu membuka pintu bagi setan itu untuk masuk nih. Karena tadi yang itu kumul faqra, ya, itu. Jadi hati-hati jemaah. Maka kesimpulannya, Allah tidak menciptakan fakir miskin, tapi Allah hanya menciptakan cukup, ya. Yang menciptakan fakir miskin itu adalah manusia yang dibantu oleh setan, ya. Kemudian jemaah sekalian, contoh yang akibat dari kejahatan setan, ya, yang paling cepat dan luas nih dalam memiskinkan orang lain, ya. Jadi artinya siasat setan supaya membuat orang lain, manusia itu cepat miskin, ya, secara masif, secara umum. Pertama adalah gini jemaah, yang akan diganggu oleh setan, ya, manusia itu akan didorong keinginannya untuk melakukan korupsi harta dan korupsi agama. Ini dua jalan nih.
Hati-hati nih, ya. Korupsi harta dan korupsi agama. Itu yang akan didorong oleh setan. Pertama, korupsi harta itu, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, ya, bibatil. Jangan kamu saling memakan harta sesama kamu itu dengan jalan yang batil, ya. Ila antakuna tijarotan antarodim minkum gitu, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku suka sama suka di antara kalian, gitu, ya. Nah ini, jadi misalnya gini jemaah, ngakal-ngakalin timbangan itu korupsi, ya. Nggak sepira, aduh cuma 1/4 kilo, sama dengan orang yang korupsi miliaran, kan rugi. Ya, gitu. Nah itu setan tuh akan dorong orang untuk supaya dia gimana caranya bisa korupsi harta gitu, ya. Kemudian waqala Nabi SAW, ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, la tuqbalu sholata bi ghairi duhurin gitu. Salat itu tidak akan diterima tanpa bersuci, ya, tanpa toharoh. Wala shadaqatu min gululin gitu, dan tidak diterima orang yang bersedekah dari hasil gulu. Hasil gulu itu ya itu hasil mencuri, hasil yang tidak dibenarkan oleh agama, ya. Itu tidak diterima jemaah. Nah, sekarang tadi korupsi harta, sekarang korupsi agama. Korupsi agama juga ini sekarang ini sedang marak nih, banyak orang yang korupsi agama gara-gara merasa miskin. Pertama adalah mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Itu korupsi agama, ya. Wa qala Allahu ta'ala ya ahlal kitabi, hai para ahli kitab, lima talbisunal haqqo bil batili. Kenapa kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil? Nih, para kiai, para ulama, para ustadz, ya. Wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun, dan kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahui. Ya. Ini banyak nih sekarang. Ada kiai yang ngikutin arus politik. Giliran politik kafir lagi jaya, wah dia bela-belain orang kafir. Ya, giliran partai Islam lagi mendukung yang kelihatannya bakal menang, wah dia bela-belain, ya kan banyak. Tidak punya pendirian, ya. Ini termasuk korupsi agama, ya, karena dia tidak tetap dalam at-tadayunnya tadi, sikap keberagamaannya, ya. Kemudian orang-orang yang menyembunyikan ilmu dan kebenaran, itu, ya. Pokoknya Nabi SAW, mithlul lazi ya'allamul ilma gitu. Perumpamaan orang yang mempelajari ilmu itu summa la yuhadditsu bihi gitu. Kemudian dia tidak mendakwahkannya, ya. Kama salil lazi yakni zulkanza gitu. Seperti orang yang menumpuk harta simpanan fala yunfiqu minhu gitu. Lalu tidak diinfakkan. Itu termasuk korupsi agama gitu jemaah, ya. Makanya saya kadang-kadang merenung gitu. Saya pernah ngaji, terus karena urusan dunia saya tinggalin dengan kerja sana sini, ya kan, usaha sana sini. Tapi lama-lama kepikir juga, wah ini bahaya ini. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan sekarang, ya bisa mengamalkan apa yang pernah didapat gitu, ya. Kemudian jamaah juga jangan lupa tuh, selain keluar dari sini tuh harus mau menyampaikan gitu, walaupun cuma sekedar bismillah, ya, gitu. Karena itu adalah kewajiban kita. Jangan sampai kita nyimpen ilmu gitu, ya. Harus mau dakwah, karena dakwah itu bukan monopoli ustadz, bukan monopoli kiai, ya.
Kemudian yang ketiga, orang yang korupsi agama itu yang menjual agama demi kebutuhan dunia. Wa qalallahu aidan wala tastaru bi ayati samanan qalila. Ya. Jangan kamu menukarkan ayat-ayat kamu, menjual ayat-ayat aku itu dengan harga yang sedikit. Nih Allah perintah jelas. Allah perintah tegaskan jelas, ya. Jangan kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Wa iya ya fatakuni gitu. Dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Ini Al-Baqarah 41 jemaah. Jadi gini jemaah. Al-Qur'an dan hadis itu kan bukan karya pikiran kita. Layaknya itu kan ada istilah apa tuh namanya kalau mencuri, mencontek tuh apa namanya? Karya orang kita curi itu, ya, plagiat. Ya, itu kan bukan karya kita nih, Quran dan hadis. Kemudian kita jual, ya. Dengan kita menyampaikan ayat Quran dan hadis, kita dapat uang, kita terima atau bahkan kita cari. Plagiat bukan tuh? Kapan minta izinnya sama Allah sama Rasul? Kan gampang aja, sederhana kan? Kapan kita sudah minta izin sama Allah untuk menyampaikan kalamullah, terus kita jual, ditarif. Kan menjual itu ditarif. Kemudian kita jual hadis Rasulullah, ditarif. Nah, kapan kita sempat gitu, ya? Gitu aja jemaah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amali fitanan gitu. Segera lakukan amal soleh sebelum datangnya fitnah. Ya. Kaki to'il lailil mudlimi gitu. Seperti potongan malam yang gelap. Ya, mudlim yang gelap, yusbihu rajulu mu'minan, yaitu orang yang waktu pagi dalam keadaan beriman, wa yumsi kafiron, dan sore hari dalam keadaan kafir, gitu jemaah, ya. Jadi gini jemaah, begitu juga sebaliknya, ya. Kenapa bisa kejadian orang pagi mukmin, sore kafir dan sebaliknya? Karena yubi'u dinahu bi'arodin minad dunya, karena orang-orang yang suka menjual agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Ya. Jadi orang kalau sudah ngutak-ngutik urusan agama dengan kepentingan dunia, dia akan jadi kafir tanpa dirasa oleh dia. Pagi, sore, bahkan 5 menit sebelum dia bicara, dia masih iman. Tapi kemudian ketika diwawancara, dia bicara semua agama sama, menuju Tuhan yang sama. Sudah kafir. Ya. Gitu. Nah, itu hati-hati dalam perkara iman, perkara agama, ya. Kemudian jamaah sekalian, ya, korupsi agama ini perlu dijelaskan supaya menjadi peringatan tegas, ya, untuk para kiai, para ulama yang diam saja ketika agamanya dilecehkan atau akidah umatnya dilemahkan. Nah, ini peran dan tanggung jawab kiai, ulama, ustadz termasuk, ya. Ketika agamanya mulai dilecehkan, ketika akidah umatnya mulai dilemahkan. Itu jamaah. Jangan diam. Gitu, karena diamnya dia itu berpotensi terhadap rusaknya akidah, ya kan? Sekarang kan banyak tokoh-tokoh yang diem, gitu. Nah ini yang kita hindari, jangan sampai setelah 2024 masih seperti ini, gitu. Ya, hati-hati nih. Waktunya udah dekat nih, maka pilih orang yang benar-benar kita tahu dia akan memperjuangkan agama kita. Gitu. Bahkan Rasulullah SAW tegas bersabda, ya, dari Abu Hurairah, man akala bi ilmi. Nah ini jamaah, siapa yang makan dengan ilmu aku, tegas nih Rasulullah katakan, man akala bi ilmi, ya, siapa yang makan dengan ilmu aku. Artinya dia kan dengan hadis itu dia cuma cari sesuap makan untuk ngidupin istrinya, anaknya, keluarganya, dan dirinya dia misalnya, ya. Tamasallahu
ainaihi gitu. Allah akan membutakan kedua matanya. Ya. Atau awajhu, atau wajahnya, wa kanatin naru aula bihi, dan neraka lebih layak dari dia. Nah, ini jemaah. Ya. Jadi kalau kita udah jual-jual hadis, apalagi niatnya untuk supaya bisa cari makan, waduh, ngeri banget gitu. Jadi kondisi umumnya itu ketika semakin banyak kiai yang buta tuli dan bisu, atau keluar dari mulutnya kacau, sesat dan menyesatkan, maka akan semakin rusak agama dan umat Islam. Itu jemaah. Dan herannya yang diincar itu hanya agama Islam. Yang dirusak itu hanya umat Islam dan agama Islam. Kenapa? Karena itu fakta bahwa Islamlah yang sungguh-sungguh agama. Kalau yang lain kan nggak perlu dirusak karena memang bukan agama, ya kan? Nggak perlu gitu jamaah, ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, ya, apa atau dengan cara apa yang terkait dengan agama yang boleh diambil upahnya? Tadi kan kita menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis kan gak boleh nih, ya. Sekarang dengan cara apa Quran dan hadis boleh kita ambil upahnya, gitu, ya. Ini Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Ini Imam Nawawi Kairo nih ya, bukan Al-Bantani, bukan, ya. Nawa, An-Nawa, jadi dari negeri Nawa gitu, Mesir. Nawawi itu ada dua, ada orang Banten, ada orang Mesir, ya. Beliau berkata gini, qala ashabuna yajuzu bai'u kutubil hadisi gitu. Ulama-ulama kami, ulama Syafi'i, Imam Syafi'i sepakat, ya, mengatakan bahwa penjualan buku-buku hadis, ya, wal fiqhi wal lugati wal adabi wasy'ri al mubahi al mintafi'i bihi gitu. Dan buku fikih, buku bahasa, buku puisi, ya, yang mengandung isinya mubah atau manfaat, ya, wa kutubit tibi wal hisabi, buku-buku kedokteran, buku ilmu hitung, wa ghairihima mimma fihi manfaatun mubahatun gitu, atau buku-buku lain yang mengandung manfaat dan bersifat mubah boleh dijual menurut syar'i. Logikanya gimana jemaah? Kita menulis, misalnya nih, kajian saya tulis. Kemudian saya mikir, saya tulis, ada tenaga, ya, ada modal untuk mencetak, kita jual, boleh nggak? Boleh. Karena ada kerja kita yang kita manfaatkan dari karunia Allah, akal dan fisik, kemudian harta gitu, ya. Makanya banyak kitab-kitab tuh jemaah. Kitab-kitab ulama itu di dunia ini banyak, dan ulama-ulama itu dengan kitabnya itu kan setiap dijual ada royalti, ada baladenghar. Ya. Jadi kalau mau kaya dari agama, nulis aja. Gitu, ya. Gitu. Saya belum mau nulis karena apa? Karena masih dibiayain sama istri. Masih Allah kasih karunia selain dari nulis gitu, ya udah, ya. Rumusnya gini jemaah, supaya kita mau nulis, ini pengalaman ya, pengalaman yang saya rasakan. Rumusnya ini, pertama baca. Dari yang kita baca, kitab-kitab itu kita pikirin, kita telaah yang kita baca. Setelah kita telaah, kita tulis hasil penelaahan kita nih, termasuk referensinya. Kita tulis. Nah, setelah kita tulis, kita hafalkan. Kita fahami, kita hafalkan. Nah, disitulah kalau mau jadi ibaratnya apa namanya ya, pembicara. Bukan kiai lah, bukan ustadz lah, bukan ulama. Kalau kita mau jadi pembicara, rumusnya gitu. Baca nih referensi, baca, pikirin, telaah, kemudian kita tulis. Nah, setelah kita tulis baru kita hafalkan.
apa yang kita tulis gitu. Karena saya kurang kuat dalam menghafal, maka saya simpen di HP. Jadi kemana-mana nggak perlu bawa kitab. Gitu jamaah. Nah itu rumusnya tuh. Jadi rumus anak-anak belajar juga boleh dipakai tuh, gitu ya. Gitu jamaah. Nah, gitu jamaah sekalian. Sementara ya nanti kita terusin lagi kajian-kajian ini ya, Tadayun fi Rizqi. Insyaallah sebetulnya sih gini jamaah ya. Kalau ada pertanyaan yang jadi PR untuk saya tuh lebih bagus tuh. Gitu sehingga saya fokus. Kalau ini kan saya sekarang itu menulis itu karena ada kejadian, berita atau apa yang menggugah saya untuk berpikir ya, untuk menulis gitu. Tapi kalau ada bantuan dari jamaah, tolong dong tulisin ini, kupasin ini lebih mantap lagi gitu ya. Insyaallah jamaah gitu. Supaya kita sama-sama belajar gitu ya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Mangga. Oh enggak. Tadi kan disebutkan ada yang miskin, yang fakir. Iya. Kalau pada dia pada tataran fakir, dia Minta apa? minta. Oh minta. Fakir minta. Orang tataran miskin juga minta. Mengemis lah ya. Dan dia merasa dengan kelakuannya itu menghasilkan uang yang banyak. Sehingga dia tidak mau berusaha. Bismillah. Tetap hari ke hari dia meminta-minta. Itu gimana sikap kita? Kalau kita sudah tahu misalkan hari ini dia datang ke kita kasih seberapanya lah Ustaz, apa. Terus besok atau minggu depan datang lagi, bulan depan datang lagi. Itu bagaimana sikap? Masih punya keluarga yang tidak mampu nggak, Bapak? Tentu ada, pasti ada. Itu yang lebih wajib. Pasti ada yang. Jadi itu yang lebih wajib. Ya. Yang lebih wajib kita berikan sedekah itu atau infak adalah keluarga. Jadi dari lingkungan terdekat menjauh gitu. Ya. Karena Islam agama yang tidak ingin mendidik umatnya jadi pengemis. Makanya Islam menganjurkan kepada keluarga. Gitu. Ya. Kepada keluarga gitu. Karena gini, maaf ya jamaah ya. Saya di jalan pelit. Terus terang aja. Apalagi yang ngamen gojang-gojeng terus pakai boneka joget-joget. Dengan kita memberi, kita menyetujui. Ya, kita menyetujui, kemudian kita mendukung. Menjadi sifat dia itu supaya tetap fakir, tetap miskin. Gitu. Nah, makanya di zaman sahabat itu ada baitul mal. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya setiap masjid jame itu membuat baitul mal untuk memperhatikan warganya, umatnya yang ada di lingkungan masjid jame. Gitu, ya. Itu. Jadi dikelola benar. Dikelola benar gitu. Ya, kalau ya alhamdulillah lah gitu. Kalau orang tua saya tuh alhamdulillah jamaah, sebelum meninggal beliau ninggalin satu rumah untuk dikontrak-kontrakin. Tapi itu wakaf. Jadi hasilnya itu benar-benar untuk kepentingan masjid, lingkungan gitu. Wakaf. Jadi ada contoh-contoh kebaikan ya yang diberikan oleh orang-orang tua kita itu harusnya kita bangun gitu. Ya. Daripada kita di jalan gitu kan nggak jelas, udah gitu caranya di luar cara agama lagi. Ya, sama ada peminta-minta itu yang pengemis yang saya suka temuin itu membaca ayat Al-Quran. Wah, nauzubillah, summa nauzubillah. Lebih parah lagi itu.
ya, sambil membaca ayat Al-Quran, minta-minta gitu. Waduh, lebih parah lagi. Gitu. Saya bukannya apa-apa ya. Itu tugasnya dinas sosial lah, harus membenarkan yang gitu-gitu. Ya, gitu. Kita lebih baik ngikuti tuntunan aja lah. Kita tidak ingin menjadikan bangsa ini derajatnya jatuh. Umat Islam ini jangan sampai jadi umat yang derajatnya derajat pengemis. Gitu Pak, masih ada? Saya tutup dulu. Innahu sami'un. Ya, Ma. Doa kan itu dibaca setelah sholat. Tapi Allahumma ini dalam nafsi man kasira wa la yaqulu illa anta akhir berdoa. Ini dikatakan Rahim itu dibaca setelah salat. Iya. Kalau doa itu kan yang baik itu di saat sujud, setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, selingi doa, kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baru bangun. Atau setelah tahiyat akhir, atau ba'da sholat, atau kapanpun kita siap berdoa. Jadi doa itu karena bukan satu yang ada mahdoh, ya, bukan ibadah mahdoh yang ada aturan waktu dan ukuran, ya. Jadi kita ambil yang baik-baiknya aja, waktunya yang terbaik kapan, gitu. Tapi boleh kapan saja, ya. Dan boleh milih doa apa saja gitu. Asal jangan doa yang supaya orang cilaka, jangan. Ya. Gitu jamaah sekalian, nggak ada lagi. Tutup aja ya. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibud da'wati sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa mina ismati dawamaha wa mina rahmati sumulaha wa mina afiyati rusulaha wa mina aishi argodah wa mina umuri asadah wa mina isani atamah wa mina in'ami a'amah wa mina fadli azabah wa mina lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma ihtim bi sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa khrun bil afiyati guduwana wa asolana wa za'ila rahmatika masyirana wa ma'alana wa subasi jali afika ala zunubina wa muna alaina bi islahi uyubina wa za'ali taqwa zawdana wa fi dinika istihadana wa alaika tawakkulana wa atimadana wa sabitna ala nahjil istiqamah wa izna fid dunya min mujibati nadamatil yawma qiyamah wa khafif anna siqla auzar warzuqna aisyata abrar waqfina wasrif anna sarar asrar wa atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa walidina wa ashiratina wa zaujatina birahmatika ya azizu ya ghafaru ya syataru ya halimu ya jabbaru ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa alhamdulillah.